Reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan dua proses yang selalu terjadi bersamaan, yaitu oksidasi dan reduksi. Di mana oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron atau kenaikan bilangan oksidasi. Nah, sedangkan reduksi peristiwa penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi. Karena elektron yang dilepas oleh zat yang mengalami oksidasi akan diterima oleh zat lain, maka oksidasi dan reduksi tidak dapat dipisahkan. Oksidasi dan reduksi dapat dijelaskan melalui beberapa sudut pandang berikut. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan elektron, di mana oksidasinya melepas elektron. Nah, yang reduksinya menerima elektron. Nah, yang kedua ada berdasarkan bilangan oksidasi atau biloks, di mana oksidasinya bilangan oksidasi naik. Nah, reduksinya yaitu bilangan oksidasi turun. Nah, yang ketiga ada berdasarkan oksigen dan hidrogen, di mana oksidasinya mengalami penambahan oksigen atau pelepasan hidrogen. Nah, yang reduksi mengalami pelepasan oksigen atau penambahan hidrogen. Oksidator dan reduktor. Nah, oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain teroksidasi dan dirinya mengalami reduksi. Sedangkan reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain terreduksi dan dirinya mengalami oksidasi. Adapun penjelasan bilangan biloks yaitu bilangan biloks atau oksidasi adalah muatan semua atom dalam suatu senyawa atau ion. Nah, aturan penentuan biloks yaitu yang pertama ada unsur bebas yang memiliki biloks 0 yaitu H2, O2, dan Fe. Nah, yang kedua, ion monoatom memiliki biloks yang sama dengan muatan ion. Nah, yang ketiga yaitu oksigen umumnya -2 kecuali peroksida -1. Nah, yang keempat yaitu hidrogen umumnya positif 1. Nah, dikecualikan hidrida logam yaitu -1. Ada pula yang kelima yaitu jumlah biloks senyawa netral sama dengan 0. Nah, yang keenam jumlah biloks ion sama dengan muatan ion tersebut. Identifikasi reaksi redoks. Nah, suatu reaksi termasuk reaksi redoks jika terjadi perubahan bilangan oksidasi, contohnya Zn tambah Cu plus 2 menghasilkan Zn plus 2 tambah Cu. Nah, Zn-nya yaitu teroksidasi, Cu plusnya Cu2 plus yaitu terreduksi. Jenis-jenis reaksi redoks. Nah, yang pertama ada reaksi penggabungan atau sintesis. Contohnya 2Mg tambah O2 menghasilkan 2MgO. Nah, yang kedua yaitu reaksi penguraian, yaitu dekomposisi. Contohnya 2HgO menghasilkan 2Hg tambah O2. Nah, yang ketiga ada reaksi penggantian tunggal atau substitusi. Contohnya Zn tambah Cu SO4 menghasilkan Zn SO4 tambah Cu. Nah, yang terakhir yaitu reaksi disproporsionasi. Contohnya 2H2O2 menghasilkan 2H2O tambah O2.
penyetaraan reaksi redoks. Nah, penyetaraan reaksi redoks dapat dilakukan dengan metode setengah reaksi, terutama dalam suasana asam atau basah. Nah, langkah umumnya yaitu yang pertama, pisahkan reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, yang kedua, setarakan atom selain O dan H. Nah, yang ketiga, setarakan O dengan H2O. Nah, yang keempat, setarakan H dengan H+, atau OH untuk suasana asam. Nah, yang kelima yaitu setarakan muatan dengan elektron. Nah, yang keenam yaitu gabungkan kedua reaksi. Nah, ada pula contoh soalnya. Nah, yang pertama ada perhatikan reaksi kimia berikut yang terjadi dalam suasana asam. Nah, di mana reaksinya itu MnO4- ditambah Fe2+ menghasilkan Mn2+ ditambah Fe3+. Nah, diketahui bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi redoks. Nah, pertanyaannya yaitu yang pertama, tentukan bilangan oksidasi setiap unsur yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, yang kedua, tentukan zat yang mengalami oksidasi dan zat yang mengalami reduksi. Nah, yang ketiga yaitu tentukan oksidatornya dan reduktornya pada reaksi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu setarakan reaksi tersebut dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Nah, yang pertama yaitu menentukan bilangan oksidasi. Nah, MnO4- yaitu O-nya sama dengan -2. Nah, 4O yaitu sama dengan -8. Nah, muatan totalnya yaitu -1. Jadi, Mn tambah -8 sama dengan -1 menghasilkan Mn sama dengan +7. Nah, yang kedua Fe2+, di mana bilox Fe sama dengan +2. Nah, yang ketiga Mn2+, bilox Mn yaitu +2. Fe3+, nah bilox Fe sama dengan +3. Nah, yang kedua menentukan zat yang mengalami oksidasi dan reduksi, di mana Fe+2 mengalami penaikan bilox yaitu +3, sedangkan Mn mengalami bilox turun, di mana dari +7 sampai +2. Nah, yang Fe mengalami oksidasi, sedangkan Mn mengalami reduksi. Yang ketiga, yaitu menentukan oksidator dan reduktornya, di mana zat yang mengalami oksidasi yaitu Fe2+ disebut reduktor. Nah, zat yang mengalami reduksi yaitu MnO4- disebut oksidator. Selanjutnya bagian D, yaitu menyetarakan reaksi dengan metode setengah reaksi. Nah, yang pertama, langkah pertamanya yaitu reaksi oksidasi. Nah, di mana Fe2+ menghasilkan Fe3+ tambah E-. Nah, yang kedua reaksi reduksi, di mana MnO4- menghasilkan Mn2+. Nah, yang bagian kedua, setarakan O dengan H2O. MnO4- menghasilkan Mn2+ tambah 4H2O. Nah, setarakan H dengan H+, di mana 8H+ tambah MnO4- menghasilkan Mn2+ tambah 4H2O. Setarakan muatan dengan elektronnya. Nah, 5E- tambah 8H+ tambah MnO4-
menghasilkan Mn2+ tambah 4H2O. Nah, yang ketiga, samakan jumlah elektron reaksi oksidasi dikali 5. Nah, 5Fe2+ menghasilkan 5Fe3+ tambah 5E-. Nah, yang terakhir, langkah terakhirnya yaitu jumlahkan kedua reaksi, di mana menghasilkan MnO4- tambah 5Fe2+ tambah 8H plus menghasilkan Mn2+ tambah 5Fe3+ tambah 4H2O. Nah, kesimpulannya dari semua materinya yaitu reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan oksidasi dan reduksi secara bersamaan. Konsep ini dapat dipahami melalui perpindahan elektron dan perubahan biloks oksidasi, serta memiliki banyak penerapan penting dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi.